Shalom, selamat pagi anak-anak, papa, mama, oma, opa, serta bapak ibu guru. Berjumpa kembali dalam renungan pagi SD Putra Nirmala. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas karuniamu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Lindungi, berkati aktivitas kami hari ini, dan berkatilah pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menyiapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu dan datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi serta sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang
ke dalam danau dan mati, lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kuasa Yesus untuk mengalahkan kejahatan sudah tidak diragukan lagi. Setan-setan yang banyak jumlahnya pun dikalahkan dan tunduk kepadanya. Bukan hanya setan, tetapi masalah kita yang menumpuk pun dapat menyebabkan beban hidup yang melumpuhkan akal sehat kita. Disinilah kita membutuhkan Tuhan yang dengan firman-Nya menerangkan hidup kita. Jangan mau dikalahkan oleh kekuatan jahat. Lawanlah dalam iman kepada Yesus Kristus. Imanlah yang berperan ketika akal tidak bisa mengerti persoalan hidup. Kita sering mengalami situasi yang tak jelas dan misterius. Dalam iman, kita akan dibantu untuk lebih mudah mengerti bahwa Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Iman menjadi lampu penerang dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, ajarilah kami beriman lebih kepadamu. Sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada sesama. Semoga dengan sabdamu, kami semakin beriman. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, dan memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Papa Mama, dan Bapak Ibu Guru yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di renungan SD Putra Nirmala berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Tuhan memberkati.